Ketemu lagi dengan saya Yudi di channel Yudi Animasi. Di video kali ini saya akan memperlihatkan contoh pohon yang diletakkan di dalam ruangan. Jadi ini ada pohon diletakkan di dalam ruangan sudah 1 minggu lebih, sekitar 10 hari. Dan kalau saya lihat dari lumutnya aja itu mengering, jadi kemungkinan ini tidak disiram, dan karena di dalam ruangan juga full AC, jadi pohon juga stres. Ini kita lihat pohonnya, ini pohonnya. Ini pohon ligustrum. Kalau dilihat ada beberapa ranting yang memang sudah kering. Nah, di lumut juga terlihat kering. Jadi biasanya kalau lembab itu lumutnya coklat kehitaman seperti busuk, itu biasanya lembab di dalam ruangan dan terlalu banyak air. Tapi ini lumutnya menguning, berarti kering. Jadi tidak disiram oleh pemiliknya. Nah, ini. Jadi ini nanti kita tunggu aja dulu karena ini sudah dibawa ke tempat saya. Ini kebetulan saya simpannya di Batavia Bonsai Art, lokasi di Tanjung Barat, karena yang punya pohon itu di kantornya di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Nah, ini sebagian ranting-ranting yang kering saya biarkan dulu. Nanti setelah benar-benar kering, ya mungkin minimal semingguan, kalau sudah ada pertumbuhan tunas baru dan daun-daun juga sudah mulai seger, ini daun mungkin agak sedikit kusam, jadi nanti baru kita rapiin, pangkas ranting-ranting yang kering. Jadi sementara dibiarkan dulu, kemungkinan nanti bisa aja tumbuh tunas lagi di bagian-bagian ketiak ranting ataupun di dahan-dahan ranting seperti ini. Nah, ini yang pertama, ligustrum. Dari lumutnya sudah terlihat ini pohon kekeringan, jadi tidak disiram. Dan mungkin biasa pohon kalau kena AC itu akan stres karena tidak terkena matahari dan tidak kena angin. Jadi udara AC itu kurang bagus untuk pohon. Jangankan pohon, mungkin orang aja kalau duduk dari pagi sampai sore di dalam ruangan ber-AC pun tetap aja nggak tahan, apalagi pohon kayak gitu. Dan ini sudah 10 hari di dalam ruangan. Jadi buat teman-teman, ini kita lihat dulu pohon yang satu lagi. Nah, ini yang satu lagi, ini yang lebih parah. Di satu ini ada, sepertinya ada dua pohon atau tiga, dua ini kayaknya dua. Yang satu ini percabangannya kayaknya dari bawah ini. Nah, yang sebelah kirinya ini emang udah kering banget, udah kayak kerupuk ini. Ini sebenarnya ini pohon-pohon sudah kekeringan. Malah kalau kering seperti ini emang benar-benar tidak disiram, bukan terlalu lembab. Ini dari lumut juga sama seperti yang tadi. Dan ini juga nanti kita tunggu sampai benar-benar tumbuh sehat lagi daun-daun yang masih hijau ini. Ini masih ada kemungkinan, tapi tidak bisa dipastikan, tapi kayaknya kemungkinan masih bisa tumbuh. Tapi kalau ini emang udah nggak bisa lagi, udah kering, ini juga nanti aja dibongkarnya. Jadi biar tetap di sini, saya belum membongkar dulu sampai 1 minggu dulu deh di sini. Ini juga kebetulan sudah sampai di sini, ini udah 2 hari dan sudah disiram dengan fermentasi pupuk yang biasa digunakan di Batavia juga, yang biasa saya gunakan juga untuk menjaga pohon-pohon stres.
Dan ini makanya ditungguin dulu sampai 1 minggu gimana perkembangannya. Nanti kalau sudah bagus, baru ini kebetulan orang ini juga nanti minta diganti potnya. Jadi nanti kalau sudah tumbuh baru kita ganti potnya. Oke, ini aja untuk sementara. Dan buat teman-teman, jadi ini mungkin bisa dibilang kayak ya bonsai tapi agak-agak masih bentuk-bentuk natural aja, nggak dibentuk seperti layaknya bonsai pada umumnya. Dan jadi untuk pohon apalagi berbatang keras itu kurang baik di dalam ruangan. Jadi saya mungkin tidak menyalahkan penjual juga. Orang selalu bertanya, sama aja kayak customer saya selalu bertanya, bisa di dalam ruangan? Ya bisa, semua pohon juga bisa. Tapi untuk awet ataupun bisa tumbuh lebih lama itu diragukan, nggak pasti. Jadi kadang biasanya ada yang bilang 3 hari sekali dikeluarin, disiram. Nah itu juga mungkin masih bisa sedikit awet, tapi bagi saya seperti video-video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan pohon di dalam ruangan sama dengan customer saya yang lainnya. Jadi minimal itu kalau mau di dalam ruangan setiap hari atau 2 hari sekali dikeluarin, diganti pohon yang lain, jangan pohon itu lagi. Ataupun 3 hari bolehlah, bertahan sampai 3 hari, dikeluarin, diganti dengan pohon yang lain. Jangan pohon itu lagi yang setelah dikeluarin, dijemur, disiram, pohonnya dimasukin lagi. Nah itu nggak bagus. Oke, cukup itu saja penjelasan untuk pohon di dalam ruangan ini. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya. Oke, sip. Oke teman-teman, ini kelanjutan dari proses penyuburan yang sebelumnya di video awal tadi sudah saya jelaskan. Ini adalah pohon yang peletakannya di dalam ruangan ber-AC, dan ini sekarang sudah mulai terlihat sehat. Untuk proses penyuburan setelah stres pohon di dalam ruangan ber-AC. Jadi ini ada seperti awal saya jelaskan, pohon orang yang diletakkan di dalam AC. Kini saya lanjutkan untuk saya merapikan ranting-ranting yang sudah mengering. Jadi ini sudah mengering, sudah bisa dipotong. Ini saya potong semua sambil saya merapikan bentuk-bentuknya. Jadi ini juga bentuknya memang natural aja, nggak ada pembentukan percabangan yang disusun rapi atau ditekuk-tekuk dengan kawat. Ini memang bentuk-bentuk alami. Jadi ini pun yang kering-kering sudah bisa saya potong. Oke, ini karena ini batangnya ini menurut saya kurang menarik, jadi ini saya potong. Nih ya, saya lihat. Dan setelah dipotong, nah, ini saya tidak mengganggu medianya terlebih dahulu. Saya tetap menggunakan media ini. Nah, ini sudah sedikit lebih rapi daripada bentuk awal yang natural, tidak terlalu beraturan.
Nah, ini udah sedikit terbuka. Oke. Mungkin nanti di sini akan saya gunakan kawat. Tapi karena ini nanti pemiliknya minta untuk dipindahkan ke dalam pot plastik terlebih dahulu, karena saya juga menyarankan untuk dipindahkan ke dalam pot plastik. Nah, jadi ini tampak depan seperti ini. Sudah lebih terlihat lebih rapi susunannya. Ini sebenarnya ditekuk dengan kawat ke sini, dan ini juga ntar ditarik dengan kawat seperti ini. Nah, ini. Tapi karena ini mau ditanam di pot plastik, jadi saya tidak membentuk cabangnya terlebih dahulu. Nah, saya ini menggunakan pot plastik ini ukuran 20. Ini pot plastik baru. Ini saya ganti dengan pot plastik yang baru. Dan kini akan saya pindahkan kembali ke dalam pot plastik. Nah, ini akan saya pindahkan ke dalam pot plastik terlebih dahulu. Nah, ini saya tambahkan media tanah di bagian bawah. Ini tanah dicampur pasir malang sedikit. Ini tanah gembur juga. Hanya untuk meletakkan ini biar tidak terlalu dalam, jadi saya tambahkan sedikit medianya. Nah, ini seperti ini saja. Saya pasang kembali lumut-lumutnya. Oke teman-teman, ini sudah saya ganti ke dalam pot plastik pohon yang pertama, dan sudah saya rapikan ranting-rantingnya. Maksud saya buang ranting-rantingnya untuk membersihkan, dan bila ada tunas-tunas kecil di bawah juga itu saya potong agar pertumbuhan lebih bagus ke atas. Jadi tidak tumbuh-tumbuh tunas baru, karena ligustrum ini juga banyak tumbuh tunas tidak beraturan. Jadi kita harus menjaga tunas-tunas di bagian bawah. Ini yang sudah sehat setelah proses penyuburan, karena pohon diletakkan di dalam ruangan dan full AC. Tidak ada jendela yang terbuka, jadi udara juga udara AC, sirkulasi udaranya full AC, dan tidak kena matahari sama sekali, jadi pohonnya itu stres. Dan ini kita lihat pohon yang kedua selanjutnya. Nah, ini pohon yang kedua. Yang tadi itu pohon ligustrum, dan ini pohon cemara. Ini saya melihat ini parah banget stresnya. Mungkin cemara memang agak beresiko banget kalau di dalam ruangan, terlalu stres banget. Dan ini mungkin kalau ini ada dua pohon terlihat di bagian bawah, mungkin bisa di zoom. Ini ada terlihat dua pohon. Nah, jadi kalau saya angkat satu pohonnya yang kering ini, mungkin akan mengganggu media. Jadi lebih baik ini saya potong. Jadi saya tidak membongkar medianya terlebih dahulu. Mungkin bisa dilihat dengan di zoom. Nah, ini lebih baik saya potong saja ini. Ini karena memang tidak akan tumbuh lagi, ini sudah benar-benar kering pohonnya. Nah, ini benar-benar kering. Kalau saya sudah ngecek, saya cek ulang lagi. Di kerok itu pohonnya tidak basah lagi, itu sudah kering. Tidak terlihat hijau bagian dalam batangnya. Jadi kalau saya angkat ini, nanti ini mengganggu media. Jadi saya potong saja ini. Nah, jadi nggak mengganggu media, biar medianya tidak rusak, agar tidak terganggu pohon yang di sebelah ini. Ini sebelahnya juga yang memang sudah mulai mengering.
saya buang-buang juga. Nah, inilah, saya sih nggak menyalahkan, mungkin penjual menyarankan bisa diletakkan di dalam ruangan, tapi saya sendiri selaku penjual nggak pernah menyarankan untuk customer saya meletakkan pohon di dalam ruangan, apalagi dalam ruangan ber-AC. Nih, yang daun memang agak kering, dia bisa ditarik dengan tangan juga akan lepas, jadi nggak perlu digunting rantingnya. Bersihkan daun seperti ini saja, ini ada yang kering itu akan mudah. Nah, ini juga saya tidak begitu yakin pertumbuhannya, tapi kemungkinan bisa tumbuh. Dan mungkin dari tunas-tunas baru, yang ini mungkin bisa saja nanti makin mengering. Saya melihat sepertinya ada pertumbuhan baru di bagian bawah, jadi ada tunas-tunas baru nantinya. Oke, jadi seperti awal video sudah saya jelaskan, kalaupun mau meletakkan pohon di dalam ruangan, ini pohon ini pertama diletakkan di dalam ruangan selama 3 hari, kemudian dikeluarkan, lalu masuk pohon lain selama 3 hari, terus masuk lagi, diganti lagi dengan pohon yang lain lagi, jadi minimal mungkin 4 pohon, jadi sebulan bisa ganti-ganti, nggak langsung diganti dengan pohon yang itu lagi. Itu saran saya untuk sedikit lebih awet pohon di dalam ruangan, minimal 3 hari ya. Tapi memang kalau bisa ganti setiap hari itu lebih baik. Tapi kalau memang capek, mungkin repot setiap hari ganti-ganti pohon, jadi minimal 3 hari ganti pohon. Oke. Dan saya sudah pernah mencoba untuk menggunakan lampu-lampu UV, itu juga sudah pernah ada teman yang mencoba untuk membuat rak dengan menggunakan lampu UV, dan memang benar-benar menggunakan lampu UV yang terang banget, jadi tetap pohon tidak bagus pertumbuhannya di dalam ruangan dengan lampu UV pun seperti itu. Oke, ini juga akan saya ganti dengan pot plastik. Ini saya sudah siapkan pot plastik yang baru, dan ini juga akan saya pindahkan ke dalam pot plastik. Oke. Nah, ini ternyata ini menggunakan sekam mentah media bawahnya. Nah, ini jadi ini untuk pohon yang kedua, bahan cemara. Ini kemungkinan kita lihat lagi nanti perkembangan selanjutnya. Oke, ini tetap akan saya rawat terlebih dahulu sebelum saya kembalikan ke pemiliknya. Jadi ini sebenarnya ada pohon orang yang belinya juga di mana, tapi akhirnya tidak bisa merawat dan minta saya untuk merawat pohonnya biar kembali sehat. Lalu saya sudah menyarankan tidak meletakkan lagi di dalam ruangan. Jadi pohonnya ini tidak diletakkan lagi di kantornya, tapi akan diletakkan di rumahnya. Saya minimal diletakkan di teras rumah. Oke teman-teman, ini dia 2 pohon yang sudah saya ganti pot plastik. Jadi sekali lagi saran saya untuk meletakkan pohon di dalam ruangan itu ya minimal 3 hari. Jadi jangan terlalu lama pohon di dalam ruangan. Oke, cukup sekian. Inilah proses penyuburan perawatan pohon stres yang diletakkan di dalam ruangan ber-AC. Terima kasih telah menonton channel Yudi Animasi.